Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM D1A02410227. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar filosofis pemungutan pajak di Indonesia. Secara teoritis ada beberapa teori pemungutan pajak di Indonesia. Yang pertama ada teori asuransi, di mana pajak diibaratkan membayar premi asuransi, di mana warga masyarakat membayar sebagai imbalan atas perlindungan dan jaminan yang diberikan oleh negara kepada mereka. Kemudian ada teori kepentingan, di mana pajak ditentukan sesuai dengan kepentingan masyarakat dengan negara. Semakin banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari aktivitas negara, maka semakin banyak pula pajak yang harus dibayarkan. Kemudian ada teori daya pikul, di mana teori ini pajak ditentukan berdasarkan tingkatan atau kemampuan ekonomi seseorang. Semakin tinggi kemampuan ekonomi seseorang, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Kemudian ada teori bakti, di mana pajak dijadikan bentuk pengorbanan warga negara untuk kemajuan bersama dan kepentingan umum. Kemudian yang terakhir itu ada teori daya beli negara, di mana dalam teori ini pajak dijadikan alat untuk pengalihan daya beli masyarakat ke negara, di mana di kemudian dana tersebut digunakan untuk negara menjalankan kewenangan dan fungsi mereka dalam mementingkan kepentingan rakyatnya. Oke, perkenalkan, nama saya Rahmadi Nur Firdaus dengan NIM D1A02410075. Jadi saya akan membahas tentang konsep dasar dari hukum pajak itu sendiri. Pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Jadi, UU ini mengatur tentang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah. UU ini juga mengatur, atau UU KUP juga mengatur tentang sanksi pidana dan bagaimana cara wajib pajak membayar pajak dan apa sanksi yang akan dikenakan bila wajib pajak tidak membayar pajak mereka. Halo semuanya, saya Iswatul Hasanah dengan NIM D1A02410169. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pajak. Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa. Dalam hal ini, masyarakat tidak menerima imbal balik secara langsung, tetapi hasil dari pajak tersebut digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Dengan kata lain, pajak menjadi sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Perkenalkan, nama saya Inyoman Kevin Andrea Kusma Putra dengan NIM D1A02410161. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hukum pajak. Hukum pajak adalah sekumpulan norma hukum yang mengatur hubungan antara negara dan wajib pajak dalam proses penetapan, pemungutan, dan pengawasan pajak sebagai bentuk perwujudan kewajiban warga negara untuk berkontribusi dalam pembiayaan negara. Secara umum, hukum pajak dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban warga negara serta wewenang pemerintah dalam bidang perpajakan yang bertujuan untuk menjamin sistem pemungutan pajak berjalan dengan adil, pasti, dan efisien. Perkenalkan, nama saya Ilham Prananta dengan NIM D1A02410165 dan rekan saya Saifuddin Rijal dengan NIM D1A024184. Kami dari kelompok 6 ingin mengangkat contoh kasus terkait dengan keterlambatan pembayaran wajib pajak badan oleh PT Maju Bersama. Jadi, sebuah perusahaan bernama PT Maju Bersama bergerak di bidang konstruksi dan memiliki kewajiban untuk membayar pajak penghasilan atau PPh badan tiap tahun. Namun, karena kesalahan administrasi dan kelalaian bagian keuangan, perusahaan terlambat melapor dan membayarkan pajak selama 2 bulan. Akibatnya, Direktorat Jenderal Pajak menjatuhkan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan dan denda sesuai dengan undang-undang. Kasus ini menggambarkan penerapan hukum pajak dalam kehidupan nyata, di mana pelanggaran kewajiban pajak menimbulkan konsekuensi hukum. Solusinya, agar tidak terlambat membayar pajak, perusahaan perlu mengatur jadwal pelaporan, memakai sistem keuangan yang tertib, dan melatih staf tentang pajak, sehingga
pajak bisa jauh dari sanksi dan bisa berjalan dengan baik. Oke, terima kasih dari kelompok 6. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.